Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Khairiyah, mahasiswi Pasca Sarjana IAIN Kudus. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai artikel saya, yakni optimalisasi dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS bagi korban pandemi COVID-19 pada Basnas Kabupaten Grobogan. Pandemi COVID-19 tidak hanya terasa dampaknya pada bidang kesehatan saja, akan tetapi hampir merata ke seluruh sektor terkena dampak dari COVID-19, termasuk juga sektor perekonomian. Nah, hal tersebut karena keterbatasan dari masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari akibat adanya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan lockdown, yakni yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk tetap tinggal di rumah guna memutus dari rantai penyebaran COVID-19 ini. Karena hal tersebut, Basnas Kabupaten Grobogan juga ikut merespon atas pandemi COVID-19 yang tengah kita hadapi saat ini. Nah, dengan memberikan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah untuk diberikan kepada korban yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Nah, di Kabupaten Grobogan sendiri termasuk dalam zona risiko orange atau sedang. Nah, di mana dari 230 desa atau kelurahan terdapat lebih dari 53 diantaranya positif COVID-19. Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah pada korban pandemi COVID-19 merupakan salah satu fenomena baru yang perlu untuk dianalisis atau dikaji. Nah, pentingnya penelitian ini untuk dilakukan karena dalam mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah itu tidak bisa seenaknya saja atau sembarangan. Terlebih lagi untuk mendistribusikan dana zakat yang terikat pada 8 asnaf, yakni asnaf fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorin, fisabilillah, dan juga ibnu sabil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dari pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS kepada korban pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Basnas Kabupaten Grobogan. Nah, yang kedua juga untuk mengetahui Basnas Kabupaten Grobogan dalam mendistribusikan itu upayanya seperti apa. Dan yang ketiga adalah mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah kepada korban pandemi COVID-19 di Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh Basnas Kabupaten Grobogan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Nah, selain itu, dalam usaha mengumpulkan data yang valid, juga digunakan metode observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive analytic. Hasil dari penelitian didapat bahwa pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS pada korban pandemi COVID-19 di Kabupaten Grobogan dilaksanakan melalui program kemanusiaan yang tercatat pada Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan atau RKAT tahun 2020 di Basnas Kabupaten Grobogan. Nah, dikarenakan dana zakat ini terikat, maka ketentuan penerima haruslah masuk dalam 8 asnaf. Nah, maka dalam bentuk pendistribusiannya, dana zakat ini disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin berupa paket sembako yang senilai 200.000 per paket. Nah, fakir miskin ini sendiri termasuk atau menjadi sasaran dari Basnas Kabupaten Grobogan sebagai mustahi selama pelaksanaan pendistribusian santunan fakir miskin di program kemanusiaan. Nah, Basnas Kabupaten Grobogan menggunakan dana zakat berupa zakat mal dari pengumpulan dana zakat yang telah dilakukan sebelumnya sebagai sumber dana pendistribusian. Nah, sedangkan dana infak dan sedekah ini digunakan oleh Basnas Kabupaten Grobogan untuk membantu pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Grobogan itu dengan cara memberikan bantuan kebencanaan berupa masker yang digunakan sebagai alat perlindungan diri atau APD dari virus COVID-19 tersebut. Nah, hal ini dilakukan oleh Basnas Kabupaten Grobogan karena dana infak dan sedekah itu bersifat lebih fleksibel sehingga peruntukannya tidak hanya terikat kepada 8 asnaf saja. Nah, APD yang dipilih oleh Basnas Kabupaten Grobogan adalah berupa masker. Guna mengoptimalisasikan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah, Basnas Kabupaten
Grobogan melakukan dua cara, yakni yang pertama pendistribusian secara langsung dan juga tidak langsung. Nah, pendistribusian secara langsung dilakukan Basnas Kabupaten Grobogan dengan turun secara langsung untuk mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah kepada penerima atau mustahik. Nah, sedangkan pendistribusian tidak langsung dilakukan Basnas Kabupaten Grobogan dengan bantuan oleh UPZ kecamatan. Selain itu juga terdapat faktor penghambat dari pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah. Nah, faktor yang pertama adalah kurangnya SDM, yang kedua juga keterlambatan pelaporan dari UPZ kecamatan. Nah, itu tadi merupakan sedikit paparan dari artikel saya. Nah, kurang lebih saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.